Awal mula saya pengen membudidaya kepiting ini mulainya dari nonton-nonton YouTube aja. Akhirnya ikut seminar di Jakarta. Habis ikut seminar, besoknya alhamdulillah kebeli boxnya, terus pasang. Mungkin udah niat saya dari awal, udah berpikir-pikir jauh-jauh kalau saya itu pengen usaha sendiri. Sebelumnya saya kerja di kantor pajak Purwosari, Solo. Kerja saya di sana udah 6 tahun Pak di kantor pajak. Perkenalkan, nama saya Trisno Purnomo, usia 34 tahun, alamat Desa Candi, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menekuni penggemukan kepiting bakau menggunakan vertical crab box. Untuk jenis yang saya budidayakan ini jenisnya capit merah dan hijau selasih. Kapasitas vertical crab box saya kapasitas 400 box kepiting Pak, mencukupi 400 ekor aja. Untuk usaha saya sudah mulai dari tanggal 1 April 2023. Saya tertarik menggeluti usaha kepiting ini mungkin dari sektor permintaan kepiting itu semakin tahun semakin banyak, dan di Purworejo ini mungkin yang membudidaya kepiting bakau menggunakan vertical crab box mungkin masih jarang. Makanya saya untuk memulainya biar ada. Penjualan saat ini alhamdulillah pasar kita ada di lumayan lah, di pinggir pantai, pesisir pantai, Jatimalang, Glagah, Congot, Wates, Kutoarjo, sampai ke Jogja, Solo, Surabaya. Kalau dihitung per hari, ya 1 hari 2 hari itu pengeluaran kepiting saya mencapai penjualannya 10 kilo sampai 20 kiloan. Awal mula saya pengen membudidaya kepiting ini mulainya dari nonton-nonton YouTube aja. Akhirnya ikut seminar di Jakarta. Habis ikut seminar, besoknya alhamdulillah kebeli boxnya, terus pasang. Mungkin udah niat saya dari awal, udah berpikir-pikir jauh-jauh kalau saya itu pengen usaha sendiri. Sebelumnya saya kerja di kantor pajak Purwosari, Solo. Kerja saya di sana udah 6 tahun Pak di kantor pajak. Saya resign dari kerjaan karena ingin merintis usaha sendiri, pengen mandiri, pengen selalu dekat sama keluarga. Untuk modal yang saat ini yang saya keluarkan untuk membudidaya kepiting ini lumayan besar sih. Ya, dari saya membeli boxnya itu 76 juta dan membangun gudangnya 90 jutaan. Tantangan saya ingin belajar dan pengen mengetahui tentang kepiting sejauh mungkin. Untuk kendala saat ini mungkin kendalanya mungkin di tingkat kematian. Tapi alhamdulillah di tingkat kematian itu kita masih bisa jual, mengurangi kerugian aja. Untuk bibit, saat ini saya menggunakan bibit dari Cilacap ukuran 160 gram sampai 1 kilo. Untuk saya dapat bibitnya itu dari petani, terus petani lempar ke pengepul, pengempur lempar ke resto dan ke budidaya. Membudidaya kepiting bakau menggunakan vertical crab box adalah saat petani mendapatkan kepiting kopong, terus saya gemukan menggunakan crab box. Itu bisa dimanfaatkan menggunakan crab box ini. Soalnya kalau para petani mendapatkan kepiting yang kopong, para petani itu tidak bisa memanfaatkan karena itu harga jual yang rendah karena masih kopong. Untuk proses penggemukan saat ini saya butuh waktu 2-3 minggu untuk bisa dijual kembali. Kalau untuk ukuran yang 200 gram itu kita membudidaya buat gemuk itu mencapai 2 minggu. Kalau yang untuk ukuran 400 sampai ke 500 gram itu butuh waktu 3 sampai 1 bulan untuk full dagingnya.
Kalau masalah kepiting pengen dipijakan ke dalam box ini itu mungkin belum bisa. Mungkin karena yang bisa mungkin hanya di alamnya saja itu. Mungkin dari kehidupannya kan mereka itu di bakau, di lumpur-lumpur, mungkin dia baru bisa. Karena begitu kepiting itu bertelur itu dia mencari-mencari yang ke tempat yang berlumpur-lumpur dan ngumpet-ngumpet. Kalau misalkan ditaruh di crate box itu nggak bakalan bisa. Masalah airnya ini menggunakan air payau, kadar garam 17 ppt. Untuk masalah pengambilan air lautnya, saya menggunakan tandon 1000 liter, dan ini semuanya itu butuh 3000 liter air, dan air tawarnya itu 1000 liter air. Jadi perbandingannya itu 2000 liter air laut dan 1000 air tawar dan menjadi air payau. Airnya itu tidak diganti, hanya kita itu butuh ngejokin. Artinya ngejokin itu karena airnya itu penguapan dan kebocoran, makanya kita harus selalu siap air lautnya buat tandon, buat ngejokinnya itu. Pengambilan air laut buat 2000 liter ini 1 bulan sampai 2 bulan sekali ambil air lautnya. Sehari-hari saya setiap hari itu mulai dari sore jam 6 sore itu udah mulai kasih makan. Ngasih makan butuh waktu 3 jam untuk 400 ekor ini. Seterusnya besok paginya sisa makanannya yang nggak dimakan sama kepiting itu harus diambil. Karena kalau tidak diambil, almoniaknya menjadi tinggi dan meracuni air-air yang lainnya. Untuk pakan saat ini saya menggunakan kerang hijau, menggunakan pelet, dan menggunakan ikan pasar. Untuk keunggulan menggunakan crab box ini, saya membudidaya itu biar penggemukan, biar kepiting yang dari kopong menjadi gemuk, biar kita menjual ke customer itu dalam keadaan gemuk, itu juga customer juga rasanya tuh senang dibanding dapat dari para petani yang dapatnya itu kopong. Kalau untuk masalah harga itu kita menjual di sini tuh membudidaya ini kita menjual bukan dari besar kecilnya kepiting itu. Yang terutama itu kita jual dari isi dan kepadatannya, lalu baru ke ukuran badannya. Untuk ukuran kepiting yang saya budidaya ini, yang kecil itu 160 gram, 200 gram, 250 gram, sampai ke 1 kilo. Kalau untuk penggemukan kepiting dengan ukuran 1 kilo itu bisa butuh waktu 1 sampai 1,5 bulan untuk biar dia bisa padat. Kalau untuk budidaya ini, kalau misalkan dibanding-bandingkan kita membudidaya udang, lele, nila, itu mungkin untuk sulitnya itu disulit di budidaya kepiting. Karena kepiting itu binatang yang gampang mati, gampang loyo. Untuk kesulitan ini, misalkan kesulitannya dari petani udah dapat loyo, kita gemukan pasti kebanyakan tuh besoknya pasti udah mati. Kesulitannya di situ. Alhamdulillah kalau udah membudidayakan pakai crab box ini, itu dari kotoran itu udah kesaring yang namanya skimmer di filter. Itu skimmer di filter itu intinya buat membunuh almonia, kemudian mencapai biobal, karang jahe, oyster. Terus biar membunuh bakterinya itu ada lampu sinar UV di bagian filternya. Untuk di vertical crab box ini sama seperti akuarium, airnya tuh mengalir sirkulasi, airnya muter-muter dan kembali lagi. Kalau untuk sinar matahari, malah kepiting itu tidak boleh kena sinar matahari langsung, karena menjadikan kepiting itu jadi loyo. Untuk saat ini saya sudah 8 bulan menekuni usaha ini. Kalau dibilang untung sih
ya ada untungnya. Tapi kalau buat kembaliin ke boxnya, modal boxnya itu belum bisa. Untuk balik modal biar boxnya, uang boxnya itu kembali bisa mencapai 1 sampai 2 tahun, mungkin baru bisa balik modal lagi itu buat boxnya. Untuk saat ini alhamdulillah kebutuhan saya setelah membudidaya ini untuk bayar sekolah, bayar listrik, alhamdulillah sudah tercukupi. Keuntungan setiap bulannya itu, keuntungannya itu 5 juta bisa hampir lebih. Untuk pertama kalinya saya memasarkan produk kami, lokasi saya itu di desa, jauh dari kota, jauh dari resto-resto besar. Hasil budidaya ini kami tawarkan resto yang terdekat itu. Saya tahu resto terdekat itu juga melalui Google Map. Terus saya menawarkan kepiting ke saya ke resto, dan akhirnya setelah saya anterin dan tawar-tawarkan kepiting saya itu, sampai saat ini udah menjadi pelanggan saya. Untuk permintaan pasar saat ini alhamdulillah semakin luas, semakin banyak resto-resto yang sudah saya masukin, sampai saya tuh sampai keteteran. Saya soalnya di sini sendirian, apa-apa sendiri, ngirim sendiri, nyortir sendiri, nyari barang sendiri, jual sendiri. Mungkin dulu pernah dibantuin istri, buat pertama kali ini dibantuin istri nyopotin talinya, bersihin kandangnya, makanin kepiting. Setelah istri saya usaha jualan udah nggak ada yang bantuin. Harapan saya setelah membudidaya ini dengan penggemukan pasar-pasar di area, terutama area Purworejo, Kutoarjo itu semakin tinggi dan permintaan semakin banyak. Apalagi sekarang udah mau Natal dan Tahun Baru, mungkin itu permintaan udah mulai banyak lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Jendela Usaha.